Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azizah Ramadhani. Saya Ahmad Turhati. Saya Erina Ramadhanila Nadia. Saya Ananda Yoya Pradana. Saya Gibranda Dewantara. Saya Vita Alisabena. Saya Ramadhani Alim Siri Sarsono. Saya Veranda Cinta Ilahi. Saya Dwi Handayani. Saya Tasya Latifah. Saya Nanda Fitriana. Saya Virgiawan Satria Rinjani. Variabel salinitas. Alat dan bahan yang digunakan ada aquades, air sampel, refraktometer, pipet tetes, dan tisu. Metode pengukuran variabel salinitas. Pertama, ambil air sampel dengan menggunakan botol sampel. Kedua, siapkan refraktometer dengan membersihkannya terlebih dahulu menggunakan tisu. Selanjutnya, melakukan kalibrasi refraktometer. Teteskan 1-2 tetes aquades pada prisma refraktometer. Selanjutnya, amati skala refraktometer untuk memastikan skala berada di angka 0. Bersihkan kembali prisma refraktometer dengan menggunakan tisu. Selanjutnya yaitu mengamati salinitas air sampel. Teteskan 1-2 tetes air sampel ke prisma refraktometer. Selanjutnya amati skala refraktometer dengan mengarahkan refraktometer ke tempat yang memiliki cahaya yang cukup. Bersihkan kembali prisma refraktometer dengan menggunakan tisu. Selanjutnya, lakukan kalibrasi refraktometer dengan meneteskan 1-2 tetes aquades ke prisma refraktometer. Amati skala refraktometer dengan mengarahkannya ke tempat yang cukup cahaya dan pastikan skala refraktometer berada di angka 0. Setelah melakukan kalibrasi, kemudian bersihkan aquades pada prisma refraktometer dengan menggunakan tisu. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, nilai salinitas dari Sungai Bengawan Solo adalah 0 ppt. Sejalan dengan menurut Adi et al. Tahun 2016, biota air tawar dapat berkembang dengan baik pada salinitas 0-5 ppt. Variabel kecerahan. Alat yang digunakan untuk mengukur variabel kecerahan adalah seksi disk modifikasi yang terdiri dari dua bagian, yaitu piringan seksi disk dan tongkat berskala. Piringan seksi disk terbuat dari logam berbentuk lingkaran berdiameter 30 cm berwarna hitam putih, sedangkan tongkat berskala diberi skala dari 0 sampai 250 cm. Metode pengukuran. Pertama, masukkan seksi disk ke perairan secara perlahan hingga seksi disk terlihat samar. Kemudian, tandai batas tersebut sebagai K1. Selanjutnya, turunkan seksi disk hingga tidak terlihat. Tandai titik ini sebagai K2. Hasil pengukuran masukkan ke dalam rumus K sama dengan K1 plus K2 dibagi 2, dengan K adalah kecerahan, K1 batas samar, dan K2 batas tidak terlihat. Pengukuran variabel pH. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada air sampel, Erlenmeyer, pH paper. Metode pengukuran. Langkah pertama yang dilakukan yaitu ambil air sampel pada badan perairan dengan menggunakan botol sampel. Kemudian masukkan air sampel secukupnya ke dalam Erlenmeyer.
Kemudian celupkan pH paper ke dalam sampel air dan tunggu hingga beberapa saat. Kemudian cocokkan warna yang tertera pada pH paper dengan skala warna pH. Berdasarkan pengukuran pH yang telah dilakukan, diperoleh pH pada air sampel tersebut adalah 8. Kadar pH suatu perairan tambak disesuaikan dengan jenis kultifan yang dibudidayakan. Misalnya, pada budidaya udang faname, kadar pH pada perairan tambak berkisar antara 7,5 sampai 8,5. Hal ini diperkuat oleh Amirna et al. 2013 dalam Purnama Sari et al. 2017 yang menyatakan bahwa nilai pH yang normal untuk pertumbuhan udang faname berkisar antara 7,5 sampai 8,5 atau secara umum berkisar antara 6,5 sampai 9. Hal ini diperkuat oleh Irawan dan Handayani 2021 yang menyatakan bahwa nilai pH yang baik untuk kegiatan budidaya ikan berkisar antara 6,5 hingga 9. Untuk pengukuran arus permukaan kita menggunakan bola arus yang bentuknya seperti ini. Pengukuran arus permukaan menggunakan bola arus dengan menghanyutkan bola arus namun tali tetap dipegang hingga meregang sempurna sembari menghitung waktunya menggunakan stopwatch. Berikut adalah langkah-langkahnya. Dari hasil perhitungan ini adalah waktu yang ditempuh untuk jarak 1 meter adalah 1,13 detik. Pengukuran arus permukaan adalah dengan rumus V sama dengan S per T. Dengan V sama dengan kecepatan, S adalah jarak dan T adalah waktu. Untuk jaraknya adalah 1 meter dan waktunya 1,13 detik. Sehingga didapatkan kecepatan arus pada permukaan adalah 0,85 meter per sekon. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran arus dalam adalah current meter seperti berikut. Metode dalam mengukur arus dalam adalah dengan memegang tali hingga meregang sempurna sambil menghidupkan stopwatch. Untuk pengukuran arus dalam didapatkan waktu sebanyak 3,3 detik, kemudian dimasukkan ke dalam rumus V sama dengan S per T, dengan S sama dengan 1 dan T adalah 3,3 dan hasilnya adalah 0,3. Kecepatan arus tersebut dipengaruhi oleh topografi dari perairan tersebut. Hal tersebut diperkuat oleh Mainasi tahun 2017 yang menyatakan bahwa arus dipengaruhi oleh topografi dari tanah di sekeliling perairan dan juga kemiringan tempat tersebut. Di sini saya akan melakukan praktikum variabel substrat dasar perairan. Yang pertama, ambil sampel substrat menggunakan saringan. Kemudian letakkan substrat pada nampan. Selanjutnya amati jenis, bau, warna, dan tekstur substrat tersebut. Jenis substrat ini yaitu pasir, memiliki bau sedikit amis dan memiliki warna hitam yang cukup pekat, dan tekstur substrat ini memiliki tekstur berpasir dan sedikit agak berlumpur. Menurut Artas 2015, pada tekstur substrat dasar perairan, pecahan karang dan pasir memiliki kandungan bahan organik yang lebih rendah dibandingkan dengan tekstur substrat dasar lumpur pasir. Karena semakin kasar tekstur substrat dasar, maka kemampuan dalam menjebak bahan organik akan semakin kecil.
alkalinitas merupakan gambaran air untuk menetralkan asam atau kuantitas anion di dalam air yang dapat menetralkan kation hidrogen sehingga diartikan sebagai kapasitas penyangga terhadap perubahan pH perairan. Bahan yang digunakan antara lain larutan indikator PP, larutan indikator MO, dan larutan HCl 0,025N. Untuk metode yang digunakan, pertama mengambil 50 ml sampel air dan masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Selanjutnya tambahkan 2 tetes PP. Akan terjadi 2 kemungkinan. Apabila terjadi perubahan menjadi warna merah muda, lanjutkan titrasi dengan 0,025 NaCl hingga warna merah muda hilang. Catat jumlah HCl yang digunakan A, masukkan ke dalam rumus. Tambahkan dengan 1-2 tetes indikator MO. Kemudian titrasi dengan 0,025 NaCl hingga warna merah menjadi merah seulas. Catat jumlah HCl yang digunakan B, masukkan dalam rumus. Lalu apabila tidak terjadi warna merah, tambahkan dengan 1-2 tetes indikator MO. Kemudian larutan dititrasi dengan larutan 0,025 NaCl hingga warna larutan menjadi merah seulas. Membaca skala penurunan titran B, masukkan banyaknya ml titran pada rumus. Untuk perhitungan rumus, P total sama dengan tanda kurung A plus B kurung buka X NaCl X 50 X 1000 ppm per mililiter sampel.
campuran ke dalam perairan. Masukkan sampai tidak menembus batas substrat. Lemannya mencapai 38 cm. Parameter kimia variabel CO2. Alat dan bahan yang digunakan untuk mengukur variabel CO2 yang pertama adalah indikator phenolphthalein, kemudian yang kedua Erlenmeyer, yang ketiga gelas ukur, yang keempat pipet tetes, yang kelima adalah larutan Na2CO3, yang keempat adalah air sampel, dan yang terakhir adalah tisu. Metode yang pertama adalah pengambilan air sampel. Kemudian untuk metode yang selanjutnya adalah menuangkan air sampel ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Kemudian tuangkan air sampel yang ada di gelas ukur ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tetesi 1 hingga 2 tetes indikator phenolphthalein ke dalam Erlenmeyer. Akan memungkinkan dua hasil, yaitu merah muda dan tidak merah muda. Kemudian melakukan titrasi menggunakan Na2CO3 dan terlihat dengan titrasi sebanyak 2 tetes Na2CO3 menghasilkan warna merah muda seulas. Kemudian hasil yang diperoleh dimasukkan ke dalam rumus. Berikut hasil perhitungannya.